Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di episode sebelumnya yang belum sempat kita jawab. Di episode sebelumnya ditanyakan, seperti apakah Allah? Nah, jawabannya adalah Allah berbeda dengan segala yang baru. Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Allah tidak sama dengan semua ciptaannya. Ketika mengatakan Allah tidak sama dengan semua ciptaannya, maka kita tinggal memperhatikan apa saja ciptaan Allah. Ya semuanya, segala sesuatu selain Allah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di episode-episode sebelumnya. Jadi kan makanya diingat, cahaya Allah yang menciptakan. Jadi jangan samakan Allah dengan cahaya. Karena cahaya ciptaan Allah. Kemudian melihat gelap, jangan mengatakan Allah gelap. Karena gelap ciptaan Allah. Melihat manusia, jangan mengatakan Allah seperti manusia. Manusia ciptaan Allah. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Situ kan. Saya tidak terlalu menggunakan dalil-dalil dari episode-episode sebelumnya, ya karena agar mempermudah kita terlebih dahulu. Masalah dalil kita akan tahu nantinya, dan kita sendiri, semuanya kalian insya Allah sudah tahu. Jadi kan makanya saya lebih fokus bagaimana cara memberikan jawaban-jawaban yang mudah. Tinggal dijawab seperti itu. Allah tidak serupa dengan semua ciptaannya. Jadi kalau misalnya ciptaannya besar, tidak boleh mengatakan Allah besar. Iya, tidak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk yang besar. Nah, kalau begitu bagaimana dengan makna Allahu Akbar misalnya? Kan Allah Maha Besar artinya. Nah, itu artinya Allahu Akbar, akbaru min kulli syai'in qadra. Maksudnya Allah besar kekuasaannya, bukan bentuknya. Jadi tidak boleh diartikan Allah memiliki bentuk yang besar, tidak boleh. Memiliki bentuk yang besar, yang kecil, yang sedang, dan lain sebagainya, tidak boleh seperti itu. Karena arti dari Allahu Akbar seperti itu yang tadi yang saya jelaskan. Nah kemudian, misalnya ditanya lagi misalnya, nah katanya tidak boleh mengatakan atau bertanya, mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, punya telinga, dan lain sebagainya. Tapi kenapa boleh mengatakan Allah Maha mendengar dan Maha melihat? Misalnya ditanya seperti itu. Nah, jawabannya akan saya jawab lagi di episode berikutnya. Ingat, ketika membuat pertanyaan, jangan menisbatkan pertanyaannya kepada dirinya sendiri, tapi nisbatkan kepada yang lain. Oke? Contoh kalau misalnya menisbatkan kepada dirinya, yang termasuk dengan itu, misalnya langsung bertanya, apakah warna ini kuning? Nah, ini berarti langsung bertanya, maka ini dianggap menisbatkan kepada dirinya. Itu dianggap pertanyaan dirinya, orang yang bertanya. Atau misalnya mengatakan, saya ingin bertanya, menurut saya. Nah, ini langsung menisbatkan kepada dirinya. Yang tidak menisbatkan kepada dirinya adalah seperti misalnya ditanya. Misalnya begini, dimulai sebelum pertanyaan, dimulai dengan, kalau misalnya ada orang yang bertanya, apakah warna ini kuning? Nah, ini aman. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, itu aman. Kemudian dengan bahasa yang lain, ditanyakan, dikatakan. Nah, ini juga selamat dari itu. Jadi kan makanya sebaiknya seperti itulah ketika membuat pertanyaan. Ketika ingin bertanya tentang ilmu agama yang pokok utamanya, atau yang lebih yang lebih pokok lagi itu tentang ilmu
akidah, nah, ini harus berhati-hati. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang justru menjatuhkan kita kepada dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Dan bahkan ada yang bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Nah, kalau pertanyaannya tidak dinisbatkan kepada diri kita sendiri dan tidak langsung bertanya, itu insya Allah akan aman dari dosa. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.